Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga soleh-solihah senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Nah, pembelajaran 3 di subtema 1 ya sayang ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran 3 kali ini muatan pelajarannya adalah PPKN 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian ada bahasa Indonesia, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kemudian ada juga matematika yaitu KD 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Nah, kalian diharapkan mampu menyusun ya atau menjelaskan aturan yang harus diterapkan di rumah agar bisa meningkatkan kebersihan rumah. Kemudian kalian diminta untuk bisa mengoperasikan ya pengurangan dari dua bilangan. Nah, oke, bisa dibuka bukunya halaman 16. Nah, perhatikan gambar di situ ya. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, ya, serangga. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, siapa yang sering melempar baju kotornya dan tidak memasukkan ke keranjang? Ayo, jangan dibiasakan ya sayang ya. Mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan rumah ya, agar rumah kita menjadi nyaman untuk kita tempati. Nah, ingat, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Oke. Nah, kebiasaan baik dalam rumah. Yuk kita sama-sama memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik. Nah, kemudian kita kasih tanda silang untuk kebiasaan yang tidak baik. Nah, gambar yang pertama, ada contohnya di sini Siti sedang menyapu. Nah, ini contoh kebiasaan yang baik ya sayang ya, yang harus kalian contoh membantu ibu menyapu lantai. Nah, kita centang. Kemudian ada gambar lagi, yaitu apa di sini? Membuang kulit setelah kita makan sesuatu dengan cara sembarangan. Ini membuang sampah sembarangan. Oke, ini kebiasaan yang tidak baik ya, tidak patut dicontoh. Makanya kita centang di sini. Oke. Kemudian ada lagi ini, ayo mencoret-coret tembok termasuk baik atau buruk ini? Kebiasaan yang tidak baik. Ada lagi di sini keadaan apa? Cucian piring yang menumpuk. Itu artinya ya malas mencuci piring. Nah, ini contoh kebiasaan yang tidak baik ya sayang ya. Kebiasaan yang tidak baik. Harusnya setelah selesai makan itu semuanya dibersihkan sehingga tidak terdapat kuman. Oke, kemudian ada lagi, ini Bayu sedang apa? Menutup gelas yang sudah tidak diminum, menghindari lalat menempel di apa? Mulut gelasnya ya. Ini contoh kebiasaan baik ya, tidak
membiarkan lalat menempel di mulut gelas sehingga nanti menghindarkan kita dari kuman-kuman yang berasal dari lalat yang menempel. Oke, kemudian gambar yang terakhir yaitu membereskan tempat tidur. Nah, membereskan sendiri tempat tidur ya, sehingga tempat tidurnya menjadi rapi, itu contoh kebiasaan yang baik yang harus kalian lakukan di rumah. Oke. Nah, sekarang untuk materi bahasa Indonesia, Bu Nuri ingin kalian bisa menyusun kalimat dengan tepat sehingga bisa terbaca. Oke, bisa dibuka bukunya halaman 18. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini, susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Nah, di sini ada 4 kartu ya, yang masing-masing bertuliskan bacaannya sendiri. Ada sampah, ada tempatnya, ada pada, buanglah. Kira-kira kalau susunannya seperti ini, sampah, tempatnya, pada, buanglah. Nah, tidak tepat ya, maka kita disuruh untuk menyusun sehingga menjadi susunan kalimat yang benar. Oke, kira-kira kalau kita susun menjadi kalimat bagaimana ya? Nah, ini buanglah sampah pada tempatnya. Itulah susunan kalimat yang tepat atau yang benar ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, Bu Nuri minta kalian bisa belajar mandiri untuk menyusun kalimat ya di halaman berapa ini? Oke, di halaman 18. Nah, ya. Di halaman 18 itu kalian disuruh untuk menyusun kalimat sehingga bisa kita baca. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke matematika ya. Halaman 20. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Nah, Ibu bertanya seperti ini. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Nah, Ibu bertanya kepada Dayu ya. Nah, tadi yang digunakan ibu untuk menjamu tamu-tamunya, ya, teman arisannya itu ada 35 piring. Sementara piring yang ibu punya itu hanya 24. Yang lainnya itu pinjam ke tetangga. Kira-kira berapa ya piring milik tetangga? Nah, cara menghitungnya adalah jumlah piring keseluruhan dikurangi jumlah piring milik ibu. Nah, kemudian ibu menjawab, baik bu, aku akan coba menghitungnya. Nah, piring yang digunakan ada 35, piring ibu ada 24. Nah, seperti ini contohnya ya. Cara menemukan jawabannya. Oke, yang dilakukan Dayu itu banyaknya piring pinjaman itu adalah banyak keseluruhan piring yang digunakan dikurangi piring milik ibu. Nah, kita bisa menghitung dengan cara bersusun seperti ini ya. Nah, 35. Yuk, jangan sampai lupa. Untuk bilangan 35 itu 3 termasuk puluhan dan 5 satuan. 24 dua puluhan, 4 satuan. Nah, nanti kita akan menggunakan operasi pengurangan, yaitu satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan. Nah, di sini 5 satuan dikurangi 4 satuan, 5 dikurangi 4, 1. Kemudian yang puluhan juga dikurangkan.
Tiga puluhan dikurangi 20-an sama dengan satu. Oke, hasilnya adalah 10-an ditambah satu satuan. Hasilnya adalah angka 11. Nah, maka piring milik tetangga itu sebanyak 11 piring yang harus dikembalikan. Oke, sekarang jika ada, bagaimana ya cara menghitung? Ada bilangan 28 dikurangi 12. Nah, mari kita hitung kembali ya. 28, duanya puluhan, delapannya satuan. 12, satu puluhan, dua satuan. Nah, seperti tadi, satuan dikurangi satuan dan puluhan dikurangi puluhan. 8 dikurangi 2, 6. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 10-an, 6 satuan menjadi bilangan 16 atau angka 16. Jadi 28 dikurangi 12 itu sama dengan 16. Oke. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan ya. Contohnya cara mengerjakannya seperti yang Bu Nuri sampaikan tadi ya. Sekarang halaman 22-nya dibuka dan kalian boleh langsung mengerjakan. Oke, alhamdulillah pembelajaran 3 sudah selesai. Semoga solih-solihah bisa memahami pelajaran dengan baik ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya Bu Nuri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.